Masih di News Pagi pemirsa, bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut ini adalah beberapa informasi pilihan redaksi. Dari ibu kota, dua pria di Pancoran, Jakarta Selatan mencabuli 7 bocah perempuan. Sebelum dicabuli, para korban diancam atau diiming-imingi uang jajan. Pencabulan dilakukan di warung kelontong milik salah seorang pelaku. Berdasar laporan keluarga, seorang korban AT 70 tahun dan JM 45 tahun ditangkap petugas unit pelayanan perempuan dan anak PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Keduanya ditangkap karena diduga mencabuli 7 bocah perempuan mulai Juli sampai November 2021. Pencabulan dilakukan di warung kelontong milik JM dan di rumah AT. Pensiunan ini memergoki aksi bejat JM dan kemudian menirunya. Korban diancam atau diiming-imingi uang jajan agar menurut. Kedua pelaku dijerat dengan pasal pencabulan dan terancam 15 tahun penjara. Polisi membantu para korban dengan pemulihan trauma. Masih terus mengungkap atau terus memperdalam keterangan baik itu dari para saksi, para korban maupun terduga pelaku. Apakah ada pelaku yang lain, apakah ada korban yang lain, atau sudah berapa lama perbuatan ini dilakukan. Untuk sementara hasil penyidikan, kita sudah menentukan 2 orang tersebut sebagai terduga pelaku atau tersangka dan 7 orang korban tersebut kita jadikan saksi. Seorang anggota Ormas Forum Betawi Rempuk atau FBR dikeroyok hingga tewas. Polisi masih menyelidiki motif pengeroyokan. Bentrok antar ormas berujung 1 orang tewas. Korban yang tewas adalah DA yang diduga dikeroyok sekitar 10 orang dekat gardu FBR Joglo, Kembangan, Jakarta Barat. Menurut keterangan keluarga, korban tewas usai mendapati perawatan medis dengan luka bacok di tubuhnya. Dapat telepon tengah malam udah ada di rumah sakit. Itu. Ada kena bacok, kata ini ada telepon. Namanya kita ponakan ada di rumah sakit, ya dua langsung rumah sakit, udah nggak ada. Menurut polisi, pelaku berasal dari kelompok ormas lainnya dan diduga masalah terkait jatah keamanan wilayah. Polisi kini masih menyelidiki dan mengejar pelaku pengeroyokan yang menyebabkan korban tewas. Kini sudah ada 3 saksi yang diperiksa. Buntut tewasnya anggota FBR, 2 posko ormas yang berlokasi di Kembangan, Jakarta Barat dibakar puluhan orang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pria melompat ke aliran Kali Ciliwung, Jatinegara, Jakarta Timur usai menjamret seorang warga. Warga yang sudah mengepung akhirnya menangkap pelaku dan menghakiminya hingga babak belur. Ambil orangnya, masa ngambil itunya? Seorang jambret dikepung warga di tepi Kali Ciliwung, Jatinegara, Jakarta Timur. Pelaku dikejar usai ketahuan menjambret seorang warga di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Demi menghindari amukan massa, pelaku nekat melompat ke Kali Ciliwung dan menyeberang hingga kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Naas warga yang mengepung semakin banyak hingga pelaku hanya dapat pasrah ketika ditangkap. Warga pun menghakimi pelaku hingga babak belur. Pelaku lalu diamankan ke Mapolsek Jatinegara. Kita mengamankan warga yang diduga jambret, itu karena dikejar massa, dia menceburkan ke Kali Ciliwung. Kita mengamankan dan selanjutnya karena itu wilayah Jakarta Selatan, wilayah Polsek Tebet, kita serahkan ke Polsek Tebet. Usai menjalani pemeriksaan di Mapolsek Jatinegara, petugas menyerahkan pelaku ke kepolisian sektor Tebet untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Dari ajang Daihatsu Indonesia Masters 2021, pemirsa, pasangan Kevin Sanjaya Marcus Gideon melaju ke putaran kedua usai menaklukkan ganda asal Korea Selatan. Sementara Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana berhasil membuat kejutan dengan menyingkirkan senior mereka, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Pertempuran antara duo ganda putra Indonesia. Ganda putra nomor 1 dunia asal Indonesia Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon belum menemui kendala berarti pada babak pertama Daihatsu Indonesia Masters 2021.
Bertanding melawan wakil Korea Selatan Choi Sol-gyu dan Kim Won-ho di Bali International Convention Center and Westin Resort Nusa Dua Bali, The Minions menang 2 game langsung dengan skor 21-19 dan 21-17 selama 43 menit bermain. Terlihat keunggulan pasangan Kevin. Dengan hasil ini, Kevin Marcus melaju ke babak kedua dan akan menghadapi pasangan asal Prancis Lucar Corvi dan Ronan Labar. Partai di ganda. Ya. Pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena kami akan hadir dengan pasangan harapan kita yaitu Fajarian. Saya kira pada saat karena dia tahu bahwa Ganda putra Indonesia Muhammad Sholhibul Fikri dan Bagas Maulana berhasil membuat kejutan pada 32 besar Daihatsu Indonesia Masters 2021. Bertanding melawan senior mereka, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto di Bali International Convention Center and Westin Resort Nusa Dua Bali, Fikri Bagas menjalani laga ketat. Fajar Rian sempat unggul 21-13 pada game pertama. Oh, lebar pemirsa, dan akhirnya game kedua dimenangkan. Namun Fikri Bagas mampu membalasnya di 2 game berikutnya dengan skor 21-18 dan 22-20. Fikri Bagas pun melaju ke 16 besar dan akan melawan Goh Shefei dan Nur Izuddin asal Malaysia. Bagas yang berhasil mengalahkan. Sementara itu para pebulu tangkis dunia yang kini berada di Bali kebanjiran kiriman kado. Kado-kado itu memenuhi lobi hotel lokasi Gelembung Indonesia Badminton Festival. Meski Indonesia Badminton Festival 2021 digelar secara tertutup, antusiasme para penggemar bulu tangkis untuk menunjukkan cinta dan dukungan terhadap para idolanya. Mereka diperkenankan mengirim bingkisan ke hotel di The Westin Resort Nusa Dua Bali untuk disampaikan kepada para pemain. Berbagai kado mulai dari bunga hingga boneka memenuhi lobi hotel. Panitia penyelenggara sudah mengantarkan sebagian, sementara yang masih menumpuk di lobi akan ditunggu 24 jam hingga diambil oleh para atlet.